Salam, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah bersemangat dengan berharap kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan pasti bisa memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 753 ayat 1. Di perjalanan Yesus dijoloku, tolong ni tanganmu manogua nang dingolu tuhodo sobaoku tuksona marga rapona kubotodo takas paruguamu iring kodola kaki katro di ujung perjalaku toguma dono tula bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 45 yang berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa sebagai anak manusia. Tuhan Yesus menanggalkan keberadaannya sebagai Allah yang bertahta dalam kemuliaannya dan datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai anak manusia, menjadi persembahan kurban penebusan dosa umat manusia dalam kehinaan. Dia memberikan dirinya memikul hinaan. Hidupnya menjadi penuh kesengsaraan, penderitaan dan aniaya. Dia memberikan dirinya ditindas dengan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia membiarkan dirinya tertikam dan mati di kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari kemenangan yang agung itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan memikul penderitaan, aniaya, dan mati tergantung di kayu salib. Semuanya itu terjadi bukanlah karena kesalahannya. Tuhan diam walau dianiaya, walau ditikam, walau dihina,
Bukanlah karena Dia tidak mempunyai kuasa untuk membuat mereka semua mati tersungkur. Dia mati bukanlah karena Dia makhluk ciptaan yang fana, yang tidak layak untuk dipertuhankan umat manusia. Karena semuanya itu terjadi karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih anugerah, yang ingin menyelamatkan kita umat manusia dari ancaman hukuman akibat dari dosa kita sendiri. Sehingga Dia rela berkorban. Dia datang ke dunia ini dengan menanggalkan kemuliaannya untuk menjadi korban persembahan keampunan dosa-dosa kita umat manusia. Dia memberikan dirinya untuk memikul penyakit kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia menderita sengsara untuk memikul kesengsaraan kita. Dia mati di kayu salib untuk memikul hukuman atas kita akibat kesalahan kita, umat manusia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah dipikulnya sendiri supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu sebagai pelayanannya untuk kita dan hanya untuk kita, supaya kita bebas, supaya kita selamat dari hukuman yang kekal. Sebab dosa kitalah yang ditebusnya di dalam pengorbanannya di kayu salib, supaya kita bebas dari hukuman yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai umat manusia yang telah dilayani oleh Tuhan dengan pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang sampai mempersembahkan seluruh apa yang ada padanya, bahkan nyawanya sekalipun telah dipersembahkan hanya untuk dan demi keselamatan kita. Maka dari pihak kita umat manusia, patutlah kita menjadi manusia yang semakin kokoh pada pendirian iman kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita juga harus mensyukuri pelayanan Tuhan kepada kita, melalui keterbukaan hati kita untuk melayani Tuhan, dengan mempersembahkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, yaitu hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama umat manusia, menjadi berkat terhadap sesama. Sebab layaknya untuk kita lakukan sekarang adalah fokus untuk melayani Tuhan, bukan fokusnya hanya kepada menuntut pelayanan Tuhan kepada kita, menuntut pelayanan Tuhan menjawab doa-doa kita untuk menyenangkan hati kita sendiri. Kemudian yang layaknya juga untuk kita lakukan sekarang ini adalah melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama. Sebagai umat Tuhan, tidaklah tepat lagi kalau kita menjadi pribadi yang pasif, yang hanya mengharapkan berkat dari orang lain, yang hanya mengharapkan orang lain melakukan yang menyenangkan hati kita sendiri. Sebab kepada kita semua telah dititahkan supaya kita menjadi berkat terhadap sesama, melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan kepada sesama kita. Sebab Tuhan sendiri saja datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, supaya kebaikan terjadi atas kita umat manusia, yaitu keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi umat yang semakin teguh berpendirian di atas iman kita kepada Yesus, sebab Dialah jalan keselamatan bagi kita. Marilah kita menjadi umat yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu membuktikan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita menjadi umat yang melayani Tuhan dan melayani sesama dengan hidup berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat mendatangkan kebaikan terhadap sesama kita. Janganlah menunggu, tetapi jadilah yang pertama untuk memberikan yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa,
karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan untuk kami hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami kembali lewat firman-Mu tentang kasih pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami. Engkau datang ke dunia ini menjadi pelayan, menjadi korban persembahan penghapusan dosa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kami. Biarlah kiranya kami menjadi umat yang mengasihi dan yang selalu setia mengikut Engkau. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati sebagai hamba, menjadi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang mendatangkan berkat buat sesama kami. Sebab Engkau sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, demi keselamatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah, terlebih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lama sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Oleh jamahan campur tangan Tuhan, saudara kami pasti menjadi sembuh. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat tuntunan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka selama ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kiranya kasih-Mu selalu setia juga untuk menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang melindungi kami, biarlah Engkau yang memberkati hidup kami. Berkatilah saudara-saudara kami, berkatilah umat jemaat-Mu, berkatilah seisi rumah kami, berkatilah dunia ini, berkati bangsa negara kami. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.